selamat datang di Cakrapod Cakrawikara Indonesia episode 20. Kembali lagi bersama saya Afida. Sekarang saya tidak sendirian, sudah ada bersama saya Mbak Ruth India Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Yuyut. Halo Mbak Yuyut, apa kabar? Halo Afida, baik. Baik ya Mbak ya? Ya. Oke. Teman-teman, jadi Mbak Yuyut ini merupakan seorang peneliti sejarah perempuan yang saat ini menjabat sebagai koordinator riset yang berfokus di isu rantai pasok industri dan perburuan di Incrispena. Selain itu, Mbak Yuyut juga merupakan ketua bidang pendidikan di Indo Progress Institute for Social Research and Education. Dan Mbak Yuyut juga merupakan Dewan Pembina di Cakrawikara Indonesia. Aktif banget ya Mbak ya kesehariannya. Daripada nganggur. Ya, ini semua untuk politik pengetahuan ya. Oke, untuk politik pengetahuan. Nah, selain aktif di lembaga, Mbak Yuyut juga merupakan mahasiswa ya Mbak ya saat ini? Iya, masih mahasiswa. Mahasiswa tapi mahasiswa S3 nih teman-teman. Di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Aktif banget, selain aktif di lembaga juga merupakan mahasiswa. Nah, dari latar belakang Mbak Yuyut yang segudang ini, ya, di episode 20 kali ini kita akan membahas tentang pengalaman riset menggunakan perspektif feminis. Nah, Mbak Yuyut nih, kalau kita membicarakan tentang riset menggunakan perspektif feminis, kenapa sih ada gitu loh penelitian menggunakan perspektif feminis? Awalnya tuh kayak gimana sih Mbak? Ya, ini memang awalnya ini semua juga lahir dari gerakan perempuan ya, secara global. Gelombang kedua yang muncul di Amerika dan Eropa terutama sekitar awal 70-an ya. Mereka ini, para feminis ini kan para aktivis mahasiswa tahun 60-an yang memperjuangkan isu perempuan, kemudian mereka sekolah lagi ya, masuk ke kampus tahun 70-an, dan disitulah mereka coba merefleksikan pengalaman-pengalamannya sebagai seorang aktivis. Problem pertama tentu saja karena mereka kemudian orang-orang sekolahan adalah mempersoalkan bagaimana teori-teori sosial, termasuk juga riset, itu buta terhadap persoalan perempuan. Jadi waktu itu tahun 70-an tuh rata-rata pertanyaan besarnya yang dilontarkan oleh para feminis ini adalah apa sih penindasan perempuan itu? Bagaimana penindasan ini beroperasi? Mengapa penindasan ini berlangsung lama? Dan pada level apa saja penindasan itu terjadi? Dan kemudian mereka menemukan, karena mereka rata-rata penelitian, ternyata penindasan terhadap perempuan yang juga nanti akan mereka sebut istilahnya subordinasi perempuan. Jadi subordinasi perempuan ini kan perempuan berada di bawah suatu dominasi. Dominasinya nanti bisa macam-macam, bisa oleh kapital, oleh ras, oleh kelas dan sebagainya ya. Tapi juga oleh patriarki ya, patriarki. Nah, pertama mereka melihat bahwa masalah penindasan perempuan ini pertama adalah masalah yang ada sebagai objek sosial. Jadi masalah fenomena sosial. Jadi pertama itu adalah fenomena sosial yang tidak terlalu banyak diungkap di dalam teori-teori sosial. Nah, mereka selidiki kenapa ya penindasan perempuan ini real, nyata, empirik, secara sosial, tetapi tidak banyak diungkap oleh para ahli. Problemnya di mana berikutnya? Nah, yang kedua mereka temukan, problemnya di soal metodologi dan metode penelitian. Ketika metodologi dan metode penelitian itu tidak peka terhadap problem perempuan, maka kemudian itu berimplikasi kepada hasil riset. Seperti itu ya. Nah, jadi dari situlah kemudian para feminis ini berpikir tentang alternatif. Kalau begitu, untuk memunculkan problem perempuan yang tidak terungkap ya secara sosial, maka kemudian diperlukan sebuah metodologi dan metode penelitian yang feminis. Yang feminis dalam arti sebuah metodologi dan metode yang memang akan mampu mengungkap persoalan perempuan. Itu ceritanya yang namanya penelitian feminis itu kemudian ada. Tahun 70-an menurut saya itu sesuatu yang luar biasa
yang seluruhnya itu diarahkan untuk menjawab tadi, apa sih penindasan perempuan itu. Justru pertanyaan itu yang sekarang banyak hilang. Istilah penindasan perempuan kan juga mulai menghilang ya, makin ke kontemporer ini. Banyak kemudian istilahnya menjadi ketimpangan, ketidakadilan. Ya, tapi kalau tahun 70-an pertanyaan adalah tentang penindasan. Jadi itu latar belakang mengapa riset yang berperspektif feminis ini lahir. Itu ceritanya ya. Oke, Mbak Yuyut. Tadi kan kita udah tahu ya berarti penelitian dengan perspektif feminis ini muncul tahun 70-an dan banyak dari scholar yang di Amerika dan Eropa ya khususnya. Nah, sebenarnya Mbak Yuyut, penelitian dengan perspektif feminis itu apa sih, Mbak? Itu kan pertanyaan yang apa sih ya kemudian membedakan penelitian feminis dan penelitian sosial ya secara umum. Perbedaannya adalah pada soal metodologi dan metode di dalam penelitian itu sendiri. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa para feminis perlu menyusun, memformulasikan metodologi dan metode penelitian feminis untuk supaya mampu atau dapat mengungkap penindasan perempuan itu. Nah, lalu apa metodologi dan metode penelitian feminis? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang metodologi, pertama yang dibangun oleh para feminis adalah menentukan kategori. Kategori apa yang diriset. Nah, para feminis tahun 70-an itu menurut saya punya kontribusi besar di dalam merumuskan kategori tentang seks, seksualitas, dan gender. Secara metodologis ini diperlukan karena dari sinilah titik tolak penelitian tentang penindasan itu akan dilakukan. Sebelumnya kan kategori itu umum ya, kategori seks, seksualitas, dan gender itu kan nggak pernah dipakai di dalam penelitian sosial. Justru para feminis melihat bahwa penindasan perempuan itu sebenarnya basisnya pada kategori ini. Seks berarti jenis kelaminnya, seksualitas berarti hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi penjenis kelaminan, termasuk konsekuensi sifat-sifat yang menyertai genitalia dan lain-lain, dan juga gender berhubungan dengan bagaimana masyarakat itu sendiri membuat pembedaan berdasarkan seks dan kemudian menentukan peran-peran apa yang harus mereka lakukan di dalam masyarakat, termasuk kemudian sifat-sifat yang dibentuk untuk menjadi perempuan dan menjadi laki-laki, kan seperti itu ya, kategori gender. Nah, itu Anda bisa baca pada banyak sekali buku-buku Anne Oakley misalnya di dalam itu juga menulis tentang kategori ini, soal kategori ini. Nah, jadi itu temuan feminis, menentukan kategori sosial untuk diteliti, itu satu. Dengan penemuan kategori ini, itu mempengaruhi semua riset ya, mengubah semua riset, apakah riset ilmu politik, sosiologi, antropologi, bahkan riset sejarah. Kategori ini yang menentukan, membedakan dengan yang lain ya. Nah, dengan kategori ini kemudian mulai melangkah para feminis, kemudian dari riset-riset ditemukan masalah penindasan perempuan, apakah itu hubungannya dengan masalah kapitalisme, hubungannya dengan soal rasisme, hubungannya dengan macam-macam sekali ya. Lalu kemudian mereka mulai memformulasi teori dari hasil-hasil yang diriset itu ya. Misalnya kemudian ditemukan bahwa Silvia Federici misalnya menemukan satu temuan yang nggak pernah ditemukan oleh para ilmuwan Marxis yang lain, bahwa pada awal kapitalisme di Eropa, awal abad 16, di dalam proses akumulasi kapital, pengambil alihan tanah dan lain-lain, justru persis diawali dengan penghancuran dukun-dukun beranak perempuan. Jadi aspek reproduksi sosial, mereka dukun-dukun ini kan orang yang membantu pekerjaan reproduksi sosial ya, mulai dari merawat orang sakit, merawat orang hamil, menolong kelahiran dan lain-lain. Mereka ini yang dihancurkan, dibunuh, dianggap sebagai tukang sihir dan lain-lain. Ya. Ternyata kemudian itu adalah satu transformasi, nanti seluruh pekerjaan reproduksi sosial itu mau dijadikan bahan komoditas. Dari situ kan merumuskan teori-teori.
Bagaimana kemudian banyak dijumpai, bahkan juga di bidang politik ya, banyak dijumpai perubahan sosial itu diawali dengan penghancuran pekerjaan. Misalnya juga penelitian yang dilakukan oleh Esther Boseruff, saya kira ini sudah sangat umum di Indonesia berkaitan dengan pembangunan. Penghancuran pertanian di dunia ketiga, di Afrika, Asia, dan lain-lain, itu diawali dengan penghancuran pekerjaan perempuan di dalam pertanian. Dalam hal ini contohnya adalah Aniani. Aniani itu mengambil padi pada saat panen. Itu kan yang mengambil padi perempuan. Ya. Nah, proses pembangunan itu dengan mekanisasi pertanian, artinya pemajuan inovasi pertanian lewat teknologi, ya. Transformasi itu menghilangkan pekerjaan-pekerjaan perempuan di ranah pertanian ini. Banyak perempuan nganggur. Jadi maksudnya secara umum para feminis kemudian menemukan bahwa di dalam berbagai perubahan sosial apapun itu, ternyata yang dihancurin dulu itu perempuan. Jadi problem perempuan, penindasan perempuan ini struktural gitu loh. Bukan sekedar personal gitu yang menarik. Nah jadi secara teori kemudian penindasan itu bisa dijelaskan kayak begitu ya. Nah jadi yang kedua setelah tadi penentuan kategori seksualitas dan gender dipakai, yang kedua adalah kemudian para feminis membuat teori-teori. Nah, secara metodologis penelitian feminis juga harus pakai pendekatan teori feminis. Kalau enggak juga enggak dapat lagi kan. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga nanti, yang lain Anda tahu bahwa kemudian para feminis ini menentukan bahwa basis data untuk mengungkap penindasan perempuan itu pada pengalaman perempuan yang mengalami penindasan, ya. Nah karena itu kemudian pendekatannya nggak bisa objektif, subjektif. Karena yang namanya pengalaman ketertindasan itu sesuatu yang subjektif, nggak bisa dirasakan kepada banyak orang, ya. Ibaratnya kalau saya ambil sebagai contoh analogi adalah Afida misalnya berenang di sebuah pantai, Afida merasakan segar dan nikmat dan indahnya berenang di sebuah pantai. Taruhlah pantai Pangandaran atau mana ya. Afrida akan mengatakan kepada banyak orang, wah berenanglah di sana, indah sekali dan segar. Saya yang mendengarkan Afrida sebagai orang ketiga ingin ke sana mengulang. Pasti pengalaman saya tidak seperti yang dialami Afrida. Mungkin karena cuacanya berubah, pengalaman saya merasakan air yang segar berbeda dengan Afrida dan sebagainya. Karena itu pengertian penindasan itu subjektif dari para perempuan. Bisa juga didasarkan kepada lokalitas di mana perempuan itu hidup. Pengalaman hidup perempuan karena kelas sosialnya. Perempuan yang borjuis dan perempuan yang kelas pekerja pasti berbeda. Buruh. Ras kulit putih dan hitam pasti pengalaman ketertindasannya berbeda. Perempuan yang tinggal di dunia ketiga dengan dunia pertama, negara-negara sejahtera, pasti berbeda pengalamannya. Jadi pengalaman ketertindasan itu adalah pengalaman yang sangat subjektif. Nah ini yang membedakan penelitian feminis dengan yang lain. Sementara penelitian yang lain secara metodologis menuntut objektivitas kan. Itu tadi metodologi konsep dasar, kemudian pendekatan subjektif, kemudian teorinya feminis. Yang ketiga, semua ini secara metodologis akan menentukan metode dalam kita mengambil data. Mengambil data itu kan metode ya. Apakah mau Anda pakai kualitatif, kuantitatif, whatever. Itu urusan belakang. Atau bahkan etnografi atau life history, itu kan semua metode pengambilan data. Menurut saya energi kita nggak usah dihabiskan di situ. Sepanjang Anda mampu mengungkap arti makna penindasan yang dialami oleh para perempuan yang Anda teliti. Oke, Mbak. Ya, mau apa? Mau pengalaman atau melihat kecenderungan? Kalau kita bicara tentang pengalaman nih, Mbak. Misalkan kita ada riset mencoba mencari pengalaman perempuan atau pengalaman kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik. Ketika kita membicarakan pengalaman dan ada perempuan, apakah itu otomatis bisa dikatakan sebagai penelitian feminis, Mbak? Nah, yang harus kita refleksikan apakah ketika menyusun desain penelitiannya,
sebelum riset tentang kekerasan domestik tadi. Pertama, secara metodologis tadi sudah menggunakan kategori feminis, apakah kategori seks, seksualitas atau gender. Yang kedua teorinya, kemudian yang ketiga adalah tadi pendekatan subjektifnya, dan kemudian yang lain adalah metodenya. Termasuk ini juga satu masalah, apakah penelitian feminis ini narasumbernya harus perempuan? Menurut saya tergantung tujuan penelitiannya. Apa yang mau kita kuak? Kalau yang mau kita kuak pengalaman perempuan, berarti pengalaman perempuan itu menjadi penting dong. Narasumber perempuan menjadi penting dong. Iya. Tapi kalau penelitian kita mau melihat tentang kecenderungan atau tentang bagaimana relasi-relasi sosial antara laki dan perempuan, misalnya gini, mau membedakan antara tingkat oportunitas pekerja laki dan perempuan di bank. Oportunitas berarti naik ya. Oportunitas untuk menjadi manajer ya bagi perempuan di sebuah bank itu bagaimana? Tingkat oportunitas berarti peluang ya, peluang sejauh mana peluang perempuan untuk menjadi manajer di sebuah bank misalnya. Nah, mau nggak mau ketika kita cari peluang perempuan, kita harus melihat juga dengan peluang laki-laki. Ada komparatif. Nah, kalau melihat seperti ini berarti narasumbernya laki perempuan. Sama-sama yang bertarung, berkontestasi untuk memperoleh peluang itu. Tapi itu bisa juga dikatakan sebagai penelitian feminis, asalkan yang tadi metodologis dan metodologi. Iya. Jadi di tingkat metode, menurut saya apakah kita hanya mau mengambil narasumber perempuan atau laki dan perempuan atau anak, dan itu tergantung kemudian tadi kita mau riset apa sebenarnya. Jadi makanya itu ya, menyusun sebuah desain penelitian itu kemudian tidak sederhana itu. Nah, apalagi riset yang feminis. Karena nanti kita juga ada pertanggungjawaban yang namanya tentang kebenaran, justifikasi tentang kebenarannya. Nah, penarikan nilai feminis kan menjadi penting di sini. Nah, tapi sebelum bicara itu, pada umumnya kan pengalaman riset kita ini pengalaman riset yang bukan untuk kampus ya, bukan riset riset kita ini kan riset untuk kebijakan dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang misalnya pertanyaan tentang kebenaran, objektivitas itu menjadi nomor sekian ya. Tapi yang menarik di kalangan feminis, kalau kemudian itu ditanya tentang apakah kesimpulanmu tentang tadi ya misalnya penindasan perempuan itu benar, apakah objektif? Sebenarnya benar kan objektif. Kita bicara objektif kan juga ada nilai-nilai. Kita kan kalau para di dalam penelitian feminis akan mengatakan yang objektif itu bisa juga intersubjektif. Intersubjektif itu apa, Mbak? Ketika misalnya tadi saya contohkan adalah tentang korban ya misalnya. Ketika pengalaman yang dihadapi korban 1, 2, 3 yang lain, beda ras, beda etnik atau beda apapun, sama dalam konteks penganiayaan istri, ada pola yang sama, itu bisa kita katakan bahwa penelitian ini memenuhi aspek objektivitas. Objektivitas itu tidak seperti juga dalam pengertian ilmu alam yang bisa diakses oleh banyak orang, tetapi di sini objektivitas itu juga intersubjektif. Ketika polanya sama, itu ya kebenarannya ada di situ. Jadi ini juga nanti di dalam penelitian kan ada penemuan, tetapi juga nanti akan ada penarikan pertanyaan tentang tadi ya, tentang truth, tentang kebenaran, tentang objektivitas ya, yang hubungannya dengan kebenaran. Apakah penelitian ini betul? Penarikan kesimpulan tentang penindasan perempuan itu betul terjadi. Karena itu pasti yang akan ditanya orang. Jangan-jangan itu subjektif kamu menganggap bahwa ada penindasan perempuan. Jangan-jangan sebenarnya tidak. Kan kita selalu akan dikejar ya oleh peneliti lain berkaitan dengan itu. Peneliti lain yang non feminis ya, penelitian non feminis. Nah, terus itu salah satu contoh. Salah satu contohnya. Terus Mbak, kalau kita membicarakan tentang penelitian feminisme ini, dengarkan kelanjutannya di Cakrapot episode 21. Sampai jumpa!